Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Jannah dengan NIM 20152013 6 akan memberikan jawaban untuk UAS mata kuliah Komunikasi Personal dan Kelompok. Untuk jawaban nomor 1 yaitu hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar komunikator dengan komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis dan berupa percakapan. Alexander Ali Rahaja dalam Joseph DeVato mengungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar seorang komunikator dengan seorang komunikan yang juga dapat terjadi antar seorang komunikator dengan sekelompok kecil dan mendapatkan umpan balik yang langsung diterima dari audiens oleh komunikator. Sedangkan jawaban nomor 2 yaitu unsur-unsur komunikasi pribadi. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator adalah seorang atau sekelompok yang memiliki inisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau interaksi. Yang kedua yaitu pesan atau informasi. Pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang akan disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga yaitu sarana komunikasi atau channel. Sarana komunikasi atau channel dapat disebut juga dengan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang keempat yaitu komunikan. Komunikan adalah sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik bisa diartikan sebagai jawaban komunikan atas pesan yang diberikan oleh komunikator kepadanya. Yang keenam yaitu dampak atau efek. Dampak adalah perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Sedangkan jawaban nomor 3 tentang pengaruh komunikasi antar pribadi terhadap perubahan sikap itu terjadi dalam dua arah. Yang pertama itu bersifat inkongren, yaitu perubahan sikap yang menuju ke arah yang bertentangan dengan sikap semula. Perubahan ini terjadi apabila dari sikap negatif atau ke sikap positif ataupun sebaliknya dari positif ke negatif. Sedangkan yang arah yang kedua bersifat kongren, yaitu perubahan sikap yang sejalan atau tidak bertentangan dengan sikap semula. Perubahan sikap ini biasanya bersifat peneguhan atau penguatan sikap, yang positif semakin positif, yang negatif semakin negatif. Selanjutnya jawaban keempat, tentang komunikasi kelompok dan bagaimana bentuknya. Komunikasi kelompok itu terbagi kepada dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil itu adalah pelaku komunikasinya sedikit. Komunikasi ini ditunjukkan kepada kognisi komunikan, misalnya dalam kuliah, ceramah, diskusi, seminar, rapat, dan lain-lain. Dalam komunikasi ini, logika berpikir memiliki peran yang sangat penting, dan komunikan dapat menilai logis dan tidaknya uraian komunikator. Prosesnya juga terjadi secara dialogis, tidak linear, tetapi sirkular. Sedangkan kelompok besar adalah jumlah pelaku komunikasinya banyak dan tidak dapat dihitung secara matematis. Komunikasi kelompok besar lebih cenderung ditunjukkan pada afeksi atau perasaan komunikan. Jadi tidak ada pikiran logis komunikan. Proses komunikasinya ini bersifat linear atau satu arah. Nah, bentuk komunikasi kelompok itu ada dua, yang ada secara deskriptif dan preskriptif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.